Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam tutorial mengenai penilaian persediaan. Lanjutan dari tutorial penilaian persediaan yang lalu ya. Pada tutorial yang lalu kita sudah membahas mengenai cara melakukan penilaian persediaan berdasarkan transaksi yang terjadi selama satu periode. Di sini kita contohkan 1 bulan ya. Nah, ini transaksi yang terjadi, ada pembelian dan ada penjualan. Nah, pada setiap transaksi itu dirinci jumlah kuantitas barang yang dibeli, kemudian harga pembelian ya, harga per unit, harga satuan, kemudian ada nilai barang, yaitu jumlah kuantitas dikali dengan harga satuan. Demikian juga dengan di transaksi penjualan sama ya, seperti itu. Kemudian di kolom terakhir ini ada persediaan akhir yang berisikan jumlah persediaan dan nilai persediaan atau nilai barang. Nah, selanjutnya setelah transaksi selesai selama satu periode, kita buat di sini rekapitulasinya ya. Di sini termuat jumlah barang yang dibeli selama satu periode, nilai pembelian barang, kemudian jumlah barang yang dijual selama satu periode, kemudian ada nilai penjualan barang, kemudian jumlah persediaan akhir dan nilai persediaan akhir. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana nilai persediaan barang tersebut, kita akan mencoba menghitung rasio ataupun indikator kinerja persediaan ini. Kita ingin tahu seberapa baguskah kinerja dari persediaan yang ada. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya, yaitu pada materi turnover ratio atau rasio perputaran barang, rasio perputaran persediaan. Nah, di sini kita akan coba hitung rasio perputaran persediaannya. Jadi ada dua cara atau ada dua sudut pandang yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama dari sisi kuantitas barang atau kuantitas persediaan, dan yang kedua nanti adalah nilai persediaan. Nilai persediaan. Nah, untuk kuantitas persediaan kita gunakan di sini, ini variabel-variabelnya ya, rata-rata. Rata-rata di sini adalah rata-rata persediaan ya, seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Rata-rata persediaan adalah persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir bagi 2. Diperoleh 1850. Kemudian untuk harga pokok penjualan di sini kita gunakan adalah jumlah penjualan 13.300 dan turnovernya atau perputarannya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Diperoleh rasio perputaran barangnya adalah 7,19. Selanjutnya untuk masa simpan. Nah, masa simpan di sini seperti rumus yang ada, yaitu jumlah periode penyimpanan dibagi dengan turnover ratio. Ya, jumlah periode penyimpanan dibagi dengan turnover ratio. Jadi kita lihat di sini periode penyimpanannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret, berarti 31 hari. Berarti masa simpannya adalah 31 dibagi dengan turnover. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari segi kuantitas persediaan kita peroleh rasio perputaran barang adalah 7,19 kali dan masa simpannya adalah 4,31 hari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana
jika kita melihatnya dari sisi serapan modal ya, atau nilai persediaan ya. Jadi cara menghitungnya sama seperti tadi rumusnya, hanya saja yang kita gunakan adalah nilai persediaannya. Untuk nilai persediaan, sama dengan persediaan awal, yaitu nilai persediaan awal ditambah dengan nilai persediaan akhir dibagi 2. Kemudian harga pokok penjualannya dari nilai penjualan. Nah, kemudian untuk TOR dan masa simpan kita kopikan dari sini karena rumusnya sama ya. Seperti itu. Untuk turnover 8,85 kali dan untuk masa simpan 3,50. Nah, di sini terjadi perbedaan ya. Terjadi perbedaan di mana setiap secara fisik ya, persediaan kita atau barang yang ada di gudang itu perputarannya mencapai 7,19 kali dalam satu periode. Sedangkan masa simpan rata-ratanya adalah 4,31 hari. Namun secara nilai finansial modal kita tadi perputarannya lebih cepat, yaitu 8,85 kali dalam satu periode, dan masa simpannya 3,50 hari. Artinya modal kita yang tersimpan di gudang itu hanya 3,5 hari sekali ya. Jadi modal yang masuk ke gudang dalam bentuk barang tadi setiap 3,5 hari akan dikeluarkan. Seperti itu. Nah, ini ya kira-kira perbandingan antara kuantitas dan nilai persediaan kalau dilihat dari sisi kinerjanya ya, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama ini bisa kita nanti gunakan untuk melakukan penilaian kinerja untuk metode penilaian persediaan yang lain ya, seperti LIFO, simple average, weighted average, dan moving average. Dan kemudian nanti bisa dibuat perbandingannya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan ya. Nanti silakan yang ingin menanyakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.